Iya, selamat sore pemirsa. Kalau biasanya hari Jumat, kali ini weekend kita menjumpai Anda, akan mengajak Anda ngobrol-ngobrol ya. Iya, betul. Iya, dan sebelumnya kita akan menyampaikan dulu salam Indonesia. Saya Marta Sasongko. Saya Junet selalu ceria. Kita di Aspirasi Rakyat Jogja, istimewa persembahan dari DPRD DIY. Iya. Nah, hari Sabtu ini walaupun weekend dan biasanya kalau udah Sabtu Minggu itu sudah pada goes ria, terus pada jalan-jalan. Tapi kali ini yang lain agaknya. Kenapa? Tadi goesnya sudah dari pagi aku. Oh, goes dari pagi. Oh, banyak teman ini ya? dalam rangka juga imun. Ya. Oh, imun. Ini sesuai dengan tema sore hari ini. Oh gitu, soalnya dari mending sehat daripada beli obat gitu ya kan, gitu pada pakai kaos itu gitu. Tapi barengan, habis itu nyoto bareng Mas, maskernya nggak pakai gitu ya, wah itu luar biasa. Mengurangi berat badan jadi nambah berat badan juga itu kan biasanya. Iya, soalnya ininya cuma 10 meter. Sotonya 2 mangkok. Gitu ya. Tapi itulah yang terjadi, pemirsa. Mungkin Anda juga termasuk yang merasa dilematis ketika kita sudah masuk di adaptasi normal baru ini atau di adaptasi situasi yang baru ini. Itu sebenarnya ada beberapa kekhawatiran karena kita juga melihat sendiri bagaimana belum semua dari kita itu punya kesadaran penuh untuk tetap menjaga kesehatan. Untuk perlindungan kepada diri sendiri aja mereka aja deh, gitu misalnya pakai masker. Padahal masker itu aja sudah ada singkatannya. Masyarakat harus selalu pakai untuk kesehatan raganya. Masker makanya. Itu harus dikampanyekan, Pak. Bisa nanti setelah itu. Sebelum adanya vaksin corona ya Pak, ini kan sudah sebelumnya ada, untuk kita sini ada vaksin konura. Konura metu-metu, konura melurip komproh, konura ora keluyuran. Itu termasuk vaksin yang sudah harus kita laksanakan dulu sebelum vaksin yang resmi datang. Vaksin konura dari corona. Dan itu pada lupa lagi loh, iya, waktu kemarin mereka nulis di masing-masing gang lockdown itu dengan kata-kata yang serem-serem itu ya, ditulis sendiri, sekarang lupa sendiri. Oke. Wis ra ono sing jaga barang saya gitu. Iya, yang jelas inilah yang harus kita bicarakan supaya apa? Kita sendiri semakin punya kesadaran. Kebetulan sore hari ini Komisi A DPRD DIY mengangkat topik ini supaya kita semakin sadar, yaitu mengoptimalkan fungsi pelindungan masyarakat di sekarang, di saat sekarang ini. Tentu saja kita tidak menutup mata bahwa kegiatan ekonomi segera berjalan karena itu kebutuhan dari masyarakat. Tapi di sisi lain juga kesehatan dan juga keamanan itu yang perlu kita camkan dan kita jaga bersama-sama. Nah, bersama kita sudah hadir Ibu Retno Sudianti SH, Sekretaris Komisi A DPRD DIY. Bu Retno, selamat sore Bu. Waalaikumsalam. Cantik dan semangat. Ini masih kalau Dewan ini bagaimana cek untuk masyarakat kondisinya? Ya, kalau kita terus ya Mbak melakukan pengawasan terhadap masyarakat, kemudian monitoring terjun langsung kepada masyarakat, terutama pada konstituen kita juga yang ada di dapil kita, juga tidak menutup kemungkinan juga pada masyarakat seluruh DIY, karena kita kalau saya jadi Dewan bukan hanya di dapil saja kan begitu, harus ke masyarakat khususnya di DIY ini. COVID ini memang sangat mengerikan ya, tapi kita juga tidak boleh diam hanya karena yang mengerikan itu, karena itu kita bisa menyikapi dengan perlindungan diri kan seperti itu. Nah, kalau DPRD DIY ini khususnya di Komisi A, kebetulan kita kan membawai pemerintahan ya. Pemerintahan itu diantaranya ada mitra kerjanya kami adalah dari BPBD, juga dari Satpol PP, kemudian kita juga bersama-sama dengan mitra kerja kita terus mengadakan monitoring, kemudian ada juga beberapa kita juga untuk percepatan COVID ini kan gitu. Kita bersama-sama dengan mitra kerja kita seperti menunjang pada anggaran kan seperti itu. Jadi kita sendiri juga kemarin ada recovering juga ya kan, ada realokasi juga anggaran untuk percepatan COVID ini. Jadi itu sudah diputus sehingga kurang lebih sekitar 323 M ya untuk DPRD itu untuk masyarakat, sehingga mudah-mudahan nanti percepatan COVID ini bisa memang tidak hanya dari kami, bukan hanya dari Satpol PP dan BPBD,
tapi juga masyarakat sendiri, karena masyarakat kayaknya kesadarannya sekarang sudah sangat berkurang sekali ya Mbak ya Pak ya. Oke, Karena baik. sudah nggak pada Bu, tahan dulu ini. Bu Retno, informasinya jangan banyak-banyak dulu ya. Kita akan nanti bahas lebih Biar detail lebih lagi. penasaran lagi nanti. Iya. Yang kemudian juga hadir bersama kita seperti tadi Bu Retno sampaikan, ini juga sebagai mitra dari Komisi A dari eksekutif sudah hadir Dr. Andes Noviar Rahmat MSI, beliau adalah Kepala Satpol PP DIY. Pak Noviar. Selamat siang, Assalamualamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sehat Pak? Alhamdulillah Sama sehat. Pak Noviar. Oh, seperti keluarga sendiri. Agak takut gimana gitu Kalau loh. saya kan seperti keluarga sendiri. Seperti keluarga sendiri. Maksudnya saya pernah ke kantornya, tidak dodok-dodok langsung keluarga gitu loh. Keluarga. Tapi nggak pernah dikejar-kejar loh. Itu saya mantan dulu gitu maksudnya. Pak Noviar, aman nggak sih kita sekarang? Kalau disebut aman dari situasi ini berarti pasiennya setelah kita boleh keluar-keluar gini aman nggak sih? Atau mungkin sebenarnya apa yang terjadi di masyarakat gitu loh. Jadi kalau kami sebetulnya melihat fenomena ini kan memang ada hal yang harus kita perhatikan. Yang pertama, di satu sisi kita di bidang kesehatan harus memperhatikan. Yang kedua, segi ekonomi juga harus kita itu juga. tingkatkan. Hal ini Oke. harus berjalan bersamaan. Jadi kesehatan dan ekonomi ya Pak? Ya, Oke, kesehatan ekonomi sampai di menjadi situ satu. dulu Pak. Yang ini soalnya paling banyak nanti dibicarakan ya Pak. Iya. Tahan dulu Pak, sebentar Pak. Yang ketiga adalah tentu saja kalau kita bicara tentang situasi sekarang Iya. itu ada satu lembaga sendiri yang juga menanganin karena kita sebut ini juga sebagai bencana ya. Sudah hadir juga Kepala Pelaksana BPBD DIY, Dr. Andes Biworo Yuswantono MSI. Pak Biworo, selamat sore Pak. Tadi sebenarnya sudah pakai identitas, maskernya warna orange ya. Sesuai dengan warna kebesarannya Iya, ya. beliau tetap pakai ini protokol kesehatan. Saya pakai masker aja, tapi gak apa-apa Pak, sebentar ya supaya lebih jelas gitu ya Pak. Gak apa-apa ya Pak. Gak apa-apa ya. Terus senyum-senyum. Habis ini aku nggak usah ngomong aja Marta. Baik, mohon nanti informasinya lebih detail setelah kita akan menayangkan dulu Bapak-Bapak dan Bu Retno. Dan ini juga sebagai gambaran bagi Anda pemirsa yang nanti ingin bergabung di dalam dialog kita. Ini kesempatan buat Anda karena ini merupakan pemikiran dan juga mungkin sebagai pertanyaan Anda masih juga menjadi kegalauan Anda, dilema Anda. Silakan nanti gunakan line telepon 451666 atau lewat WA seperti WA juga biasanya, bisa. Anda Ya. juga bisa. Ya. Kita saksikan dulu tayangan yang satu ini. Masih banyaknya kasus masyarakat berkerumun tanpa mengenakan masker dan menjaga jarak atau social distancing mendapat perhatian khusus pimpinan DPRD DIY agar pelaksanaan protokol kesehatan dapat dijalankan dengan benar. DPRD DIY tengah menggodok revisi Perda tentang ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat. Perda nomor 2 tahun 2017 tersebut akan memasukkan poin mengenai kewajiban masyarakat menjalankan protokol kesehatan saat masa new normal diberlakukan. Dalam sosialisasinya, Wakil Ketua DPRD DIY Huda Triyudiana menjelaskan jika revisi Perda dirasa penting agar penindakan bagi yang melanggar protokol kesehatan bisa dijalankan sesuai payung hukum. Dalam Perda nantinya akan dimasukkan aturan protokol kesehatan yang mengikat, seperti wajib mengenakan masker di ruang-ruang publik, serta sanksi-sanksi yang bisa dibebankan pada masyarakat yang abai. Pasalnya saat ini penegak hukum maupun Satpol PP tidak bisa berbuat banyak ketika melihat warga berkerumun dan hanya bisa melakukan himbauan. Jadi sekarang ini kami sedang berusaha menyiapkan revisi Perda tentang keamanan dan ketertiban. Yang kita lakukan revisi adalah poin-poin memasukkan protokol kesehatan dalam bagian dari keamanan dan ketertiban. Karena kalau kita ini mau memasuki kenormalan baru, terus kemudian protokol-protokol kesehatan itu tidak dimasukkan dalam regulasi yang kuat, kita tidak bisa memberikan sanksi bagi warga kita yang dia melanggar protokol kesehatan. Nah, kalau kemudian dalam logika ini, kalau kemudian kita masukkan protokol kesehatan, cuci tangan, pakai masker, jaga jarak, itu sebagai komponen dari ketertiban, nah itu kemudian kita bisa menegakkan protokol itu dengan lebih kuat. Revisi Perda Ketertiban Umum nantinya juga akan mengatur objek wisata maupun dunia pendidikan yang harus memiliki standar protokol kesehatan. Fauzan Ahmad, Jogja TV.
itu salah satu yang dipotret oleh DPRD DIY ya. Kita minta agar masyarakat lebih konfirmasinya. tertib, ya, dan tentunya ada perdanya biar untuk payung hukum beliau-beliau yang menegakkan ketertiban di lapangan ini. Karena kadang-kadang kalau nggak ada aturan dan Iya. ada sanksi Ada atau aturan aja punishment, masyarakat kita itu kadang-kadang masih sok ngeyel golek Iya. celah-celahnya ya toh Pak. Nggih. ada punishment pun kadang-kadang juga Iya, masih betul. gitu ya, apalagi kalau Kalau nggak nggak ada. ada. Dan itu kita mau konfirmasikan ke Dewan Bu Retno, apakah nanti gambarannya seperti apa untuk perda ini dan seberapa cepat perda ini akan segera diharapkan untuk akan dibuat sampai selesai final. Kalau kita sih pasti akan mengerjakan itu dengan secepatnya ya, karena pandemi ini kita tidak tahu sampai kapannya sih. ya kan selesainya kapan kan begitu. Jadi selama vaksin itu belum ditemukan gitu. Jadi kita memang running terus ini DPR untuk menggodok perda ini sehingga nanti beliau-beliau untuk penerapannya di lapangan ada payung hukum yang jelas kan seperti itu. Karena kami juga sekarang merasa masyarakat ini ternyata dengan new normal banyak juga yang salah paham mengartikan bahwa new normal itu ternyata mengartikannya bebas sekarang. begitu, corona sudah pergi nih kan gitu, sudah bebas, ternyata kan bukan itu gitu. Jadi kembali ke itu tadi, perda itu kita akan secepatnya karena memang kita harus segera tetapkan untuk bisa dilaksanakan oleh beliau nanti di lapangan, beliau mitra kerja kita khususnya di Satpol PP ini untuk bisa nanti ada payung hukum yang jelas. Karena gitu, itu perda tentunya juga tiap daerah juga lain ya misalnya. Misalnya kalau di Jogja ada ciri-ciri ya, pastinya khusus lain-lain itu. karena DIY sendiri ini kan wisata ya Pak, Ye. wisata seni dan budaya Mbak Marta. Jadi Lebih kita ke- ekonomi kita dari situ gitu. Kalau kita berlama-lama untuk menerapkan perda ini ya pastinya kita juga kasih masyarakat juga kan gitu. Iya. Jadi bagaimana masyarakat itu aman, bekerja juga dengan aman, ya kan? Dari mitra kerja kita juga melaksanakannya juga dengan aman dan baik sehingga nanti akan beriringan, akan seimbang. Dan secara waktu ini sudah masuk ke bulan di mana biasanya anak sekolah, mahasiswa baru, kemudian Sudah ini mulai aktif wisatawan harusnya, ya. juga pada datang ke Jogja. Apakah itu kemudian juga menjadi tolok ukur untuk jangka waktu atau tenggatnya perda itu segera Oh iya, pasti secepatnya itu apa yang Cepatnya. sudah dibicarakan? Kapan waktu yang paling cepat yang bisa Iya, mudah-mudahan nanti Agustus atau September sudah kelar ya kan gitu. Itu sudah yang paling cepat. Mudah-mudahan Agustus sudah bisa selesai kan gitu. Karena kita tidak mau berlama-lama, ini tidak kelihatan musuh kita. Kita mau nembak di mana kan begitu, mau ngebom di mana juga kan begitu. Karena ini corona ini makhluk yang sangat luar biasa begitu. Jadi mudah-mudahan ini nanti bisa cepat kita putuskan sehingga semuanya bisa berjalan lancar di Baik. DIY ini. Baik, itu betul sekali. Kalau masyarakat ingat ketika harus menggunakan masker itu Iya. saat kita kena debu ya. Debu kemarin mungkin karena kelihatan itu sangat mudah masyarakat kita untuk memakai ya Pak Biworo ya betul ya. Sehingga anjuran itu mungkin tidak perlu terlalu banyak kita lakukan. Tapi hari ini itu kan kelihatan. Jadi siapa yang tahu. Nah, saya mau konfirmasi ke Pak Noviar nih. Iya. Angka yang kemudian muncul pada bulan Mei itu baik sebelum ketika disebut new normal, walaupun sekarang ini menjadi tidak tepat karena masyarakat tidak paham dengan kata new normal, tetapi bulan itu membuat masyarakat khawatir kemudian angka kematian atau mungkin angka COVID ini akan bertambah gitu. Apakah itu terbukti kalau sekarang? Jadi gini Mbak, pertama terkait dengan penambahan kasus-kasus positif yang ada di DIY, ini sejalan dengan kebijakan kita untuk membuka kembali keran ekonomi. Pariwisata mulai dibuka, kemudian usaha-usaha masyarakat sudah mulai menggeliat kembali. Dengan sendirinya kasus-kasus positif tentu akan meningkat karena masyarakat atau wisatawan yang dari zona merah jadi zona hitam, jadi zona hijau sendiri itu masuk ke Jogja itu mungkin berinteraksi dengan masyarakat Jogja, itu pasti akan terjadi. Itu sudah pasti kita prediksi dari awal. Nah, namun demikian itu yang perlu kita siapkan tentu kesiapan masyarakat. Itu yang dikatakan kemarin itu pada saat awal-awal disebut dengan adaptasi new normal atau sekarang disebut dengan adaptasi kebiasaan baru, yaitu bagaimana protokol kesehatan ini diterapkan di tengah-tengah masyarakat dengan cara meningkatkan disiplin individu masing-masing. Bukan karena ada sanksi-sanksi, bukan karena ada ancaman-ancaman hukuman yang apakah nanti dalam perda ataupun di dalam
peraturan gubernur, tetapi adalah karena kesadaran individu. Nah, yang kita lakukan adalah edukasi, sosialisasi, serta fasilitasi kepada masyarakat. Kita masih dalam keadaan tanggap darurat. Pada saat tanggap darurat, yang kita lakukan adalah bagaimana mengedukasi masyarakat, bagaimana memberikan perlindungan kepada masyarakat supaya mereka mau menyadari dan bahwa kebutuhan untuk pemakaian masker adalah kebutuhan individu, bukan karena disanksi atau karena ada hukuman-hukuman yang harus dihadapi. Nah, ini yang kita terjadi di lapangan itu sebenarnya Pak, paling besar pelanggaran yang terjadi apa itu Pak? Masyarakat sendiri. Yang pertama, Karena di lapangan biasanya betul, Satpol PP. ya, kerumunan-kerumunan ini yang tidak terkendali ya. Pak, karena gini, Betul. sudah 4 bulan Ya. masyarakat itu di rumah, kemudian ada wacana ini normal, semuanya menganggap itu sudah normal, semuanya sudah kembali seperti biasa, kerumunan-kerumunan. Pemakaian masker DIY sebetulnya lebih tertib, artinya walaupun memang belum 100% ya, tetapi saya melihat angka 70% ke atas itu pasti sudah dilakukan di DIY. Berbeda dengan provinsi lain, mungkin di tempat lain yang tidak pakai masker itu 70%, yang pakai masker 30%. DIY kebalikan, 70% pakai masker, 30% yang tidak pakai masker. Nah, Tapi jangan bangga dulu ya Pak, masih 30% itu betul. Nah, masih sangat berbahaya dari 30% itu bisa membalikkan suasana. Betul. ya. Kemudian 1 bulan terakhir, di semenjak tanggal 1 Juli, kami sudah melakukan supervisi ke tempat-tempat pariwisata, hotel, restoran, UMKM, tempat-tempat usaha, untuk melihat kesiapan penegakan protokol kesehatan yang kami lihat dari 4 indikator, pemakaian masker, cuci tangan, jaga jarak, kemudian juga pengukur suhu tubuh. Nah, dari keseluruhan sampai sekarang, ini masih berjalan, sampai hari ini masih berjalan, itu 8.000 sekian yang kami lakukan pemeriksaan tempat-tempat usaha, belum sampai 1.000-nya yang mendapat nilai A. Nilai A itu adalah semua item-item memperoleh nilai baik. Hanya 890 yang untuk nilai A. Yang paling banyak itu nilai B, yaitu masih ada kekurangan-kekurangan yang perlu diperbaiki. Itulah 3.000 sekian, nilai C-nya juga sekitar 3.000-an, kemudian nilai D-nya adalah sekitar 600-an, dan masih ada yang nilai E. Nilai E itu belum ada apa-apanya, jadi belum ada pemakaian masker, belum ada jaga jarak, belum ada alat ukur suhu tubuh, cuci tangan juga nggak ada, itu ada 104. Sampai hari ini yang kita lakukan supervisi. Tetapi dari seluruh data yang kami punya, bahwa nilai B itu sudah menunjukkan bahwa kita sudah mulai baik, artinya walaupun belum keseluruhan ya, artinya kita masih harus melakukan edukasi lagi kepada masyarakat supaya ini terutama untuk kalangan dunia usaha, untuk meningkatkan protokol kesehatan yang dilakukan di lingkungannya. Kemudian di tengah-tengah masyarakat pun kita melihat bahwa fenomenanya memang sebagian besar masyarakat memang sudah banyak yang pakai masker. Kalau kita lihat di jalan sekarang memang aktivitas transportasi sekarang tinggi, kemacetan terjadi di mana-mana. Sudah mulai terjadi. Tetapi kalau kita lihat, perhatikan, sebagian besar sudah pakai masker. Ya. Hanya sebagian kecil, itu yang perlu kita edukasi lagi, bagaimana masyarakat paham bahwa penularan virus ini kan karena adanya interaksi antara si A dengan si B. Kalau misalnya masyarakat disiplin dalam melakukan ini, maka kemana-mana pakai masker, jaga jarak, dan kemana-mana bawa hand sanitizer, budaya baru. Kalau Pak Bi menyampaikan itu budaya baru yang harus kita lakukan di bulan-bulan berikutnya. Nah, kasus-kasus positif tidak akan melonjak itu. Hanya itu yang perlu kita garis bawahi. Masyarakat harus mau mendisiplinkan diri. Nah, Pak Noviar, ketika menemukan bahwa masyarakat tadi belum mematuhi protokol kesehatan, adakah langkah-langkah yang dilakukan? Oh ya. Mengedukasi itu dalam bentuk apa, atau langkah lain selain mengedukasi apa yang dilakukan? Ya, pertama ketika misalnya untuk pemakaian masker. Ketika kita menemukan masyarakat yang tidak pakai masker, maka kami menghimbau supaya kemana-mana pakai masker. Kemudian seluruh petugas yang kami terjunkan ke lapangan, kami bekalan dengan masker. Kami bagi. Oh, jadi langsung diberikan? Ya, dibagikan masker. Kemudian kami temukan lagi masyarakat yang tidak pakai masker, edukasi lagi, kami bagi lagi. Sampai dia sanggup menerima masker dari kami berapa kali, akan tetap kami berikan masker. Jadi sampai saat ini walaupun dia pakai alasan apapun gitu, dibagikan tetap lagi. akan kami bagikan. Nah, biar mereka malu bahwa kita sudah membagi mereka berkali-kali kok nggak dipakai juga gitu. Nah, itu yang
yang kita Itu lakukan. termasuk yang pakai masker tapi di dagu, Pak? Termasuk itu. Oh, termasuk dikasih juga. Termasuk kita sakit. Pokoknya sampai dia bosan menerima masker kita bagi terus. Karena saya didukung oleh Pak Bioro. Jadi setiap saya minta masker Pak Bioro pasti dikasih. Didukung Bu Retno. Anggarannya. Karena kalau ya. Dan cukup efektif Pak untuk membuat masyarakat mau menggunakan masker. Kalau kita lihat dari angka atau data yang kami punya, itu lumayan. Artinya kita bandingkan, jangan melihat bahwa masyarakat tidak disiplin, tapi itu hanya wacana. Tetapi kita melihat bahwa angka-angka yang kita punyai dan kita temukan di lapangan waktu kita melakukan supervisi itu sudah lumayan, tapi belum seperti bagaimana yang kita harapkan ya. Harusnya kan 100% semua, tapi kita baru 70% gitu. Nah, itu yang Pak yang suka apa ya patroli gitu ya, yang suka mengedukasi masyarakat itu selain Satpol PP dengan siapa lagi sih Pak? Kami gabungan Bu, jadi karena sama Pak Bioro saya ditunjuk selaku koordinator bidang penegakan dan pengamanan hukum. Anggota yang bergabung dengan kami itu dari TNI Polri, kemudian dengan Satlinmas, TNI-nya itu termasuk Korem dan Pomal Angkatan Udara juga. Kemudian untuk karir polisiannya dari Pamapta, kemudian dari Brimob, dari Pamovit. Itu tiap hari kami melakukannya 3 shift 1 hari, dari pagi jam 10 sampai jam 2, jam 2 sampai jam 18, nanti jam 19.30 sampai jam 12 malam. Itu tiap hari tanpa mengenal hari libur, tanpa mengenal tanggal merah, tanpa mengenal itu hari raya Idul Fitri atau Idul Adha, kami tetap jalan gitu. Memang karakter masyarakat kan banyak, wah heterogen sekali. Makanya ketika kedisiplinan ya Pak ya, ada yang betul-betul disiplin, ada yang diselipin. Ayo yang disiplin masker dipakai, yang diselipin itu cuma di kantong, di tas, itu yang Bawa masker. diselipin Di leher itu ya. Perlu ini, yang namanya edukasi terus menerus itu ya. Iya. Wah. Tapi kadang-kadang terasa nggak sih Pak ketika mereka didatangi petugas gitu dipakai, tapi begitu udah pergi nggak dipakai lagi gitu? Kalau sikap-sikap masyarakat di lapangan berbagai macam ini apa yang kami temukan. Ada yang melawan malahan, ada yang nantang petugas. Ngeyel tuh Pak. Pak nanti saya mati loh Pak kalau pakai masker Pak, sesek Pak gitu. Kalau itu masih mendingan. Ini ada yang mengajak berantem juga ada. Oh ya? Ada yang seperti mengejek juga ada. Tapi kami sudah bekali teman-teman di lapangan. Kita harus sabar menghadapi ini, adalah tugas mulia yang harus kita lakukan. Kita merupakan garda terdepan ketika misalnya masyarakat tidak pakai masker tidak jaga jarak. Kita harus dengan sabar melakukannya. Walaupun kadang-kadang setelah petugas pergi mereka kembali lagi. Nah, tapi itu bagian daripada yang harus kita hadapi. Iya, oke. Mau jadi volunteer Mas bantu Mas. Wah ngarepe anak gue angel banget ya, kon khusus tuh kita terlalu berat. Oke, Pak Biworo, bagaimana pemerintah sendiri ketika ini tidak hanya sekedar kesehatan, tapi juga dampaknya ekonomi. Yang paling sekarang ini menjadi isu terutama adalah ekonomi, karena begitu lamanya ekonomi ini harus terhenti, kemudian ini agak lambat juga untuk bertumbuh. Nah ini kalau dampak dari bencana yang dari sisi ini, apa yang sudah dilakukan Pak? Ya, bencana COVID ini ya, ini bencana yang spesifik ya. Kalau bencana-bencana yang lain itu kan peristiwa terjadi selesai, kita ngitung kerugiannya apa, kita rehab rekon ya. Nah, tetapi kalau yang bencana ini simultan ini, jadi pencegahan, penanganan korban dan recovery atau pemulihan ini berjalan simultan. Karena apa? Karena saling mempengaruhi. Pencegahan itu akan mempengaruhi kemudian kapasitas rumah sakit untuk menangani pasien. Pencegahan dan pasiennya seperti apa nanti akan mempengaruhi pada aspek-aspek sosial, ekonomi dan sebagainya. Nah, ini memang 3 hal ini. Nah, di dalam gugus tugas itu kan sudah ada bidang-bidang yang bidang kagum dari Pak Noviar, ada bidang ekonomi, ada bidang sosial kemasyarakatan, ada bidang pendidikan. Nah, ini yang menangani sesuai dengan dampak masing-masing. Jadi kita tahu dampak dari COVID ini sangat luas ya. Apalagi Jogja itu kan kota yang di ekonominya didorong oleh atau lokomotifnya kan jasa ya. Jasa wisata, jasa pendidikan ya.
dan hotel, wisata itu kan multiplier efeknya sangat luas ya. Betul. Di situ ada catering, ada rental, ada objek wisata. Itu kan sangat luas. Ini pertunjukan dan macam-macam. Macam-macam itu. Ya, makanya kemudian sejak awal ada yang itu pada taraf penanganan darurat dampak langsung. Jadi dari anggaran yang kita gunakan Mbak Marta, jadi 300-an miliar itu 200 lebih untuk bantuan sosial, untuk dampak sosial masyarakatan itu tadi, semua kalangan ya, jadi yang masyarakat miskin tapi juga masyarakat terdampak ya, termasuk juga yang rentan tadi. Iya, sopir becak, sopir andong, buruh gendong yang pasarnya sepi tidak dapat pekerjaan. Tidak mungkin mengerjakan secara virtual gitu ya. Iya, ya nggak mungkin ya. Gendong virtual kan nggak mungkin. Virtual gitu. Yang belanja juga virtual masa digendongin gitu. Kalau ketoprak virtual masih bisa ya. Bisa. Tapi gendong virtual nggak bisa. Andong virtual juga Tukang nggak bisa. batu kok virtual ya rampung-rampung. Jadi itu ya. Oke, Pak Biworo, kita stop dulu sebentar. Nanti kita lanjutkan lagi karena kita harus break. Ya, pemirsa, Anda mungkin sudah mulai bersiap-siap untuk nanti ingin menyampaikan pendapat Anda dan apa juga yang terjadi di sekelilingnya mungkin juga bisa aja ya. Potret dari situasi Ya. yang ada di yang ini perlu kita bicarakan dan kemudian nanti ini menjadi data ya, karena untuk solusi pasti bukan hari ini tapi menjadi data yang menjadi masukan baik bagi Dewan maupun dari eksekutif. Jangan kemana-mana, tetap di Aspirasi Rakyat Jogja. Istimewa. Bagi Anda yang baru saja menyaksikan Aspirasi Rakyat Jogja Istimewa, hari ini topiknya benar-benar sesuai dengan mungkin yang ada di sekitar Anda. Jadi silakan Anda bisa gunakan juga telepon untuk Anda bisa menyampaikan aspirasi Anda di 451666 atau lewat WA, Mas. Ya, WA-nya di 0822 4190 1936. Iya, silakan bisa saja. sharing atau juga mungkin melaporkan ya yang terjadi di sekelilingnya, jadi bisa kita untuk data juga ini. Betul, iya tetangga saya sudah terdampak tuh Mas, gitu ya. Makanya ya. Kiwo tengen ini lah paling orang. Benar. Kita harus betul sekarang ini melihat. Karena dibutuhkan data itu memang datanya yang namanya data itu kan dasarnya karena fakta ya Pak. Yeah. Jadi kalau tidak karena fakta betul-betul ya sulit kita akan menentukan. Pak Biworo tadi menarik. Biasanya bencana itu ada kita mulai dari pencegahan, kemudian penanganan dan juga ada pasca. Nah ini pencegahannya sudah mulai dilakukan, Pak Noviar tadi sudah mencoba mengedukasi, kemudian nanti dari Dewan juga akan ada perda, kemudian penanganannya masih terus berlangsung. Nah soal penanganan sendiri Pak, apakah di DIY masih, kalaupun nanti ada jumlah yang tidak terkendali, apakah untuk penanganan juga sudah sangat siap? DIY relatif penanganan bisa kita katakan sangat baik ya. Ini juga tidak terlepas dari kebijaksanaan Bapak Gubernur ketika awal di daerah yang lain belum menetapkan tanggap darurat, Bapak Gubernur langsung menetapkan status tanggap darurat. Nah, penetapan status tanggap darurat ini kan menjadi payung untuk kemudian Bu Retno melakukan refocusing, relokasi hati. Langsung Pak geser-geser. Gubernur melakukan refocusing dan ini terima kasih sekali didukung oleh Dewan ya, sangat mendukung proses ini lah. Nah, proses refocusing ini kemudian memungkinkan kita melakukan persiapan secara cepat di depan. Jadi rumah sakit rujukan ya, kemudian juga penyiapan alat pelindung diri dan sebagainya yang diperlukan untuk penanganan dan juga pencegahan itulah. Ini yang kemudian boleh dikatakan mendukung penanganan DIY korbannya bisa optimal. Kalau kemungkinan terburuk masih kemungkinan ditangani Pak? Jadi DIY, Pak? Iya, misalnya jumlah sekarang rumah sakit itu dan tenaga posisi medisnya. penggunaan tempat tidur untuk pasien itu 44% kita. Jadi ya kita berharap tidak naik ya. Artinya tidak seperti daerah yang lain kemudian harus membangun rumah sakit lapangan, harus membangun rumah sakit tambahan dan sebagainya. Tapi dari 27 rumah sakit rujukan yang disiapkan itu sekarang 44%. Kemudian tingkat kematian kita juga sekitar 2,8% ya. Di bawah jauh. Ya, tingkat kematian. Sedangkan tingkat kesembuhan kita itu ada 65%. Jadi dari pasien yang dirawat itu semuanya 65%. Artinya, mungkin ini parameter-parameter yang kemudian mendapatkan apresiasi terhadap penanganan itu. Tetapi memang
kemudian akhir-akhir ini ada peningkatan yang cukup drastis ya. Setelah kemarin ada apresiasi, kok ternyata agak sedikit terlena malah. Nah, mungkin ini untuk mengingatkan kita semua. Oh iya, itu loh. ya, justru itu Jadi, Pak. fluktuasi itu supaya kita nggak sombong gitu ya. betul. Lupa daratan Iya. itu ya. Sebenarnya itu kan bukan tujuan kita ya. Iya, sebenarnya kan bukan Kita tujuannya kan melakukan pelayanan itu penanganannya ya. sebaik mungkin. Nah, itu yang kemudian kita lakukan terus-menerus. Bagaimana kemudian pelayanan di rumah sakit rujukan termasuk labnya, kapasitas lab kita banyak 800-an per hari. Jadi ada RSA UGM, ada Balai, kemudian ada Harjo Lugito, ada veteriner di Wates. Itu semua mendukung untuk proses lab itu, yang itu menjadi kunci kecepatan kita di dalam melakukan pemeriksaan atau swab itu. Ya, nah itu tes swab dan yang lain-lainnya itu kebijakan apa yang kemudian menjadi baru dibanding ketika saat lockdown misalnya? Ya. Misalnya di yang mana yang rentan dan seterusnya, apakah ada kebijakan Ya, kemudian? artinya sekarang memang proses pemeriksaan itu secara masif ya, dilakukan. Prioritas pertama kemarin memang pada tenaga-tenaga medis ya, tenaga medis yang mulai dari rumah sakit sampai puskesmas itu dilakukan semua. Kemudian pada tracing untuk kasus ya, dan juga pada tempat-tempat yang memang rentan terhadap penularan itu yang, dan kita terus berusaha memenuhi kebutuhan itu ya. Jadi 2 hari yang lalu teman-teman kita tim mengambil PCR itu ke Jakarta, kita mendapatkan 20-an 5.000 PCR dari BNPB ya. Itu juga kita gunakan untuk mendukung proses pemeriksaan ini ya. Karena Kalau kan per hari sendiri Pak untuk pengetesan seperti itu? Gimana? Rata-rata DIY Pak? Rata-rata? DIY per hari gitu untuk apa? Jumlahnya? Sekarang udah ratusan ya. Rata-rata setiap hari sudah ratusan. Proses swab itu sekarang hasil lab itu sudah sekitar 600-an. 600-an ya yang dilakukan. Dari kapasitas 800 yang ada itulah. Ini kan kita, karena ketika pemeriksaan itu dilakukan lebih masif, di situ kemudian akan potensi untuk ditemukan kasus akan lebih tinggi ya. Yang hampir mendekati kebenaran. Seperti kita ketahui kan yang terakhir ini kan OTG kebanyakan. Artinya kan mereka tidak ada gejala ya. Tetapi ternyata sudah membawa virus lah. Itu yang virus itu kan tidak kelihatan. Ancaman kita itu sebenarnya musuh bersama kita itu nggak kelihatan. Tetapi ketika menyerang akan bisa berakibat fatal lah. Itu yang saya kira perlu menjadi perhatian kita semua supaya tidak lena itu. Oke, kembali lagi ke pencegahannya Pak. Apakah kalau waktu lockdown jelas setiap pintu-pintu masuk daerah istimewa Yogyakarta itu betul-betul dijaga. Apakah dengan kondisi sekarang ini menjadi lebih kendor atau bagaimana Pak? Justru kalau menurut kami itu perlu kita dorong lagi ya. Karena apa? Karena kan sekarang aktivitas ekonomi masyarakat sudah semakin meningkat, mobilitas orang sudah semakin tinggi. Betul. Antar kota, antar daerah ya, baik itu kepentingan dinas, kepentingan pribadi dan lain-lain semakin tinggi, wisata juga. Nah, ini kemudian kalau kita mohon maaf ya, mengandalkan aparat itu kan juga terbatas. Ini kan terkait dengan perilaku ya, perilaku kalau di Jogja kan penduduknya 3,800 juta ya. Sedangkan perilaku itu kan 24 jam sehari kan, mana mungkin kita bisa mengawasi kan. Tapi itu hanya spot-spot yang kita gunakan untuk mengedukasi, untuk mengingatkan bahwa ini penting loh. Kita lakukan masker, jangan kerumunan dan sebagainya. Tapi kuncinya adalah di masyarakat itulah. Dengan aktivitas yang semakin meningkat tadi, justru kemudian peran masyarakat perlu kita dorong lagi. Seperti kebijakan Bapak Gubernur di awal, bahwa masyarakatlah subjek dari penanganan COVID ini. Nah saat ini kita juga dengan peningkatan aktivitas itu maka harus diimbangi dengan peningkatan pengawasan kita, pendisiplinan kita, dan itu kembali lagi kita berharap masyarakat lah yang, karena itu semua sebenarnya untuk kepentingan kita sendiri. Ya. Berkaitan dengan edukasi masyarakat tadi Pak. Sebenarnya kalau karakter masyarakat daerah istimewa Yogyakarta itu sebenarnya gimana Pak? Jadi karakternya sebetulnya ada 3 Pak. Yang pertama masyarakat yang disampaikan melalui vokal atau bicara saja sudah paham. Kemudian ada yang kalau pakai masyarakat yang dengan sikap perilaku kita atau dengan mata mendelik aja udah paham. Ya. Ada yang ada masyarakat yang harus dipukul dulu, itu baru paham. Nah, jadi semuanya kita temukan. Apalagi DIY adalah masyarakat yang heterogen ya.
Ya. Tentunya ada kiat-kiat khusus juga untuk Betul. Nah, tetapi gini Pak, karena kami juga Yang paling banyak yang mana tuh Pak? ya yang terakhir Pak. Oh, itu baik. ini termasuk enggak Pak? Ya? Nah, kemudian kami juga mempunyai sesuai dengan tema hari ini ya, optimalisasi Linmas ya. Jadi kami kebetulan yang membawai Linmas CDIY itu ya di tempat kami. Jumlahnya sekarang adalah 28.524 orang. Itu dilibatkan semua sampai Ya, untuk jadi itu yang ada, jadi ada dua jenis Linmas. Yang satu Linmas yang berada di kelurahan, di desa, kemudian juga di kecamatan dan kabupaten yang jumlahnya adalah 28.524. Kemudian ada Linmas yang terlatih yang ditempatkan di tempat-tempat wisata yang jumlahnya 328 orang. Kemudian dalam melakukan kegiatan mereka bergabung dalam gugus tugas yang ada di tingkat kecamatan, tingkat desa ataupun di RT RW. Nah, khusus tugas mereka karena sesuai dengan Permendagri 84 tahun 2014 bahwa Linmas itu mempunyai tugas pertama adalah membantu penanganan bencana, yang kedua membantu sosial kemasyarakatan, yang ketiga membantu ketentraman ketertiban umum, membantu keamanan dalam pelaksanaan pemilu, nomor kelima adalah membantu upaya pertahanan dan keamanan. Jadi Linmas itu mempunyai tugas yang sangat mulia dan yang sangat luas. Salah satunya adalah membantu penanganan bencana. Nah, mereka semuanya sudah bergabung dengan teman-teman PRB ya di Satgas ya, Satgas yang di kelurahan. Khusus yang berada di tempat-tempat wisata, Satlimas Rescue Istimewa yang jumlahnya 328 orang. Ketika sekarang dibuka uji coba tempat-tempat wisata, maka mereka sudah langsung melakukan edukasi. Kami sudah instruksikan mereka melakukan pemeriksaan kepada pengunjung yang tidak pakai masker, melakukan pemeriksaan kepada pengelola wisata, objek-objek wisata yang belum menyiapkan tempat cuci tangan, kemudian para pengunjung yang tidak menjaga jarak, termasuk pengelola wisata itu dia harus menyiapkan alat ukur suhu tubuh. Nah, itu kami sudah instruksikan ke seluruh Linmas dan sudah berjalan. Pada tahap sebelumnya ketika semua tempat wisata ditutup, mereka bergabung dengan kami di Satpol PP, kemudian juga melakukan membantu Dinas Perhubungan di perbatasan, termasuk juga melakukan penyemprotan disinfektan di seluruh wilayah, kemudian juga membantu rumah sakit dalam melakukan pemusaran atau melakukan penguburan pasien-pasien yang meninggal dunia. Nah, itu dari mereka sudah melakukan. Nah, upaya optimalisasi ini yang sudah kami lakukan, sehingga anggota Satlinmas ini dengan jumlah yang sangat besar, tanpa honor, tanpa biaya itu karena jiwa relawan yang mereka miliki. Dan Bu Retno udah berapa kali ya ketemu sama mereka ya Bu ya. Jadi bagaimana semangatnya, nah itu sudah kami berikan instruksi supaya mereka ikut bergabung dalam penanganan COVID. Kiat-kiat yang kami lakukan tetap pada taraf edukasi, taraf sosialisasi, dan pada taraf fasilitasi. Jadi sampai hari ini kami belum memberikan penindakan. Nah, karena kami yakin masyarakat Jogja yang istimewa ini, masyarakat yang berbudaya, ketika misalnya kita temukan mereka melanggar, cukup yang poin 1 dan 2 tadi Pak, dengan mendelik, dengan bicara, mereka sudah paham. Saya mau tes case soalnya lihat Pak Novel mendelik ya apa. Karena kalau berita-berita yang aneh-aneh itu biasanya ketika kita lihat, oh bukan di Jogja. Kon nganggo masker ternyata bukan di Jogja. Jadi kita termasuk yang ya istimewa tadi Pak. Ya memang ada 1-2 memang ada. Jadi kita tidak pungkiri bahwa sebagian masyarakat ada yang ngasih ini. Tapi kita juga pahami bahwa Jogja itu kan heterogen. Tidak seluruhnya dengan poin 1 tadi sudah paham. Oke. Baik, jangan tunggu sampai Pak Noviar mendelik ya. Baik, sepertinya sudah ada yang mau telepon, tetapi saya akan juga mengajak Anda tadi kalau Mas Jonet sudah bilang itu tadi kita pernah melihat tayangan itu yang bukan di Jogja gitu. Coba kita lihat yang di Jogja kayak apa. Saksikan dulu yang satu ini. Inilah salah satu acara pernikahan yang dilangsungkan di tengah pandemi COVID-19 di kota Yogyakarta.
penerapan protokol COVID mulai dilakukan sejak para tamu datang. Selain diukur suhu tubuh dengan termogan, kedua telapak tangan tamu juga disemprot dengan hand sanitizer. Tak hanya itu, seluruh tamu dan kedua mempelai juga diwajibkan menggunakan masker. Untuk menghindari kerumunan, tempat duduk juga disiapkan sedemikian rupa. Berbeda dengan acara pernikahan pada umumnya, pernikahan dengan penerapan protokol kesehatan ini juga tidak ada acara salaman antara tamu undangan dengan kedua mempelai. Selain kewajiban penerapan protokol kesehatan untuk dapat menggelar acara pernikahan seperti ini, pihak penyelenggara juga harus mendapatkan izin, mulai dari tingkat RT, kelurahan, KUA hingga pihak kepolisian setempat. Kebijakan itu setelah semua keluar, baru kita ke KUA. Kita ke KUA bahwa kita akan memberikan surat pernyataan. Nanti kita boleh mengadakan acara pernikahan di luar, tapi dengan catatan protokol kesehatan yang disediakan. Tapi positifnya dengan adanya corona ini, semua orang dan masyarakat ataupun tamu-tamu itu tertib sekali. Pertama dengan menjaga kesehatannya ya. Pertama mereka, karena kalau kayak gini, kita kan bikin sesuatu yang berbeda, kita bikin round table. Kalau di rumah kita bikin round table seperti yang tadi contoh, itu dengan social distancing. Kemudian di tengah kita sudah ada hand sanitizer ya, sudah ada tisu basah, tisu kering. Kemudian kita ada beberapa yang mendukung untuk kebersihan. Jadi memang benar-benar semua orang masyarakat menjaga itu sekali. Jadi ini yang bikin beda di tahun ini, dan kita menyediakan sesuatu yang baru pertama di luar gedung, dan kayaknya kita baru pertama kali yang bisa di ACC sampai 100 dan 150 orang. Fauzan Ahmad, Jogja TV. Iya, itu tadi bentuk realita pernikahan di lapangan akan mulai nih kita awareness-nya kalau lagi ada misalnya hajatan. Ini beberapa teman di sektor ini juga sudah mulai membuat protokol sendiri ini atas inisiatif mereka. Semoga ini juga akan menginspirasi untuk kegiatan-kegiatan yang lain ya. Karena kegiatan ibadah ini juga menjadi salah satu yang perlu kita waspadai, tapi juga perlu juga diberikan edukasi dan seterusnya. Apalagi besok kan ada Idul Adha, mungkin banyak masyarakat yang juga nanti mungkin bisa disampaikan disinggung-singgung Pak ini Pak. Betul, sudah kangen karena kemarin sholat Idul Fitri kan belum bisa. Nah, sudah mulai ada yang spanduk tulisan ada sholat Idul Adha kan, padahal bagaimana nih situasinya belum tahu. Kemudian juga yang mau keluar kota dan seterusnya juga masih bertanya-tanya, yang mau bikin acara, misalnya bikin acara di hotel, meeting gitu ya, dan seterusnya, apakah itu sudah aman. Nah, sambil kita nanti juga akan membahas itu, saya juga akan berterima kasih dulu, mengapresiasi yang sudah bertanya lewat WA. Terima kasih banyak. Yang pertama ini tentang lacakku Pak, apakah ini juga sudah terupdate di Jogja? Ini mungkin untuk lebih biar aman ya, ada di posisi mana Pak Novian? Terkait dengan sistem pelacakan itu memang sudah dilakukan oleh Dinas Komunikasi Informasi DIY dan juga di pemerintah kota. Di sepanjang Malioboro itu sudah ada barcode ya. Jadi ketika misalnya pengunjung masuk ke Malioboro itu sudah di barcode, kemudian pengunjung yang masuk itu hanya kapasitasnya separuh dari kapasitas yang ada. Mulai dari Inagruda sampai dengan titik nol itu ada 5 zona. Kalau kapasitas Malioboro 5.000, maka pada saat yang bersamaan itu kapasitasnya bisa 2.500. Kemudian termasuk di tempat-tempat wisata yang lain itu juga sudah ada pengisian pengunjung yang masuk harus mengisi daftar hadir gitu Pak ya? Ya, daftar hadirnya. Jadi ketika misalnya ada kasus positif di sana, maka akan mudah men-trackingnya karena sudah data pengunjung sudah ada. Gitu. Itu sudah berjalan. Walaupun ini kalau misalnya ada door prize juga nanti memberikannya kan enak. Gitu. Ya. Jadi biar nggak enggan gitu ya ngasih datanya. Ketika ngisi apa-apa, tapi ketika dia memberikan nanti juga kalau ada hadiah kan bisa menyampaikannya enak gitu. Ada Baik, sudah ada yang telepon juga. Selamat sore, aspirasi rakyat Jogja Istimewa. Iya, selamat sore, monggo. Dengan Bapak siapa? Halo, selamat sore. Selamat sore. Dari Bapak Sawal Rianto, Pak. Dari mana Pak? Dari Perumahan Bapak Permatahari Prambanan. Oh, Prambanan. Silakan Pak. Monggo Pak. Gini loh Bu, yang saat masyarakat, memang masyarakat itu macam-macam loh Pak. Karakternya itu macam-macam, walaupun di Jogja itu macam-macam. Seperti gini loh, saya tuh punya anak, itu saking takutnya ada pandemi itu beli aqua nanti dicuci, terus beli market itu makanan kecil dicuci, beli sabun cair itu botolnya dicuci. Itu
Gimana Bu, saya sampai bingung mengatasinya itu. Anak-anaknya sudah pakai masker di rumah, tapi juga punya pelindung diri juga untuk nanti kalau sekolah. Tapi itu perilaku ya kayak gitu tuh yang saya bingungkan tuh. Saking takutnya masalah pandemi itu jadi kayak gitu. Gimana itu solusinya Pak? Matur nuwun. Ya Pak, ini ada yang mungkin luweh-luweh, tapi ada yang terlalu hati-hati juga. Iya. Sampai bapaknya malah khawatir gitu ya, padahal ya nggak Gedang apa-apa. goreng ngerti banget diubah sih. Iya. Besok bikin mie rebus gitu dicuci. Kerupuknya dicuci. Monggo siapa yang Nah, ini akan yang mungkin menjawab? yang terjadi di lapanganmu kok. Ya, jadi awal pada waktu pandemi itu mulai diumumkan, gitu, kami dari PPP itu salah satu himbauan yang kami berikan kepada masyarakat, kami keliling-keliling dengan mobil patroli itu. Pertama, masyarakat jangan panik, itu dulu, karena kalau udah panik semuanya nanti berantakan. Gitu. Nah, itu sampai sekarang juga kita tetap menghimbau masyarakat jangan panik. Seperti tadi itu kan ya semuanya dicuci ya berlebihan. Gitu. Walaupun semuanya kalau memang baik sih baik ya Bu, ya. Artinya ketika semuanya dicuci, artinya dia preventif maksudnya itu. Preventif itu, tapi ya terlalu khawatir juga nggak baik Pak. Artinya kan nanti imunnya menurun. Iya, karena tatarannya itu imun, iman, aman, amin. Nah, itu Jadi kalau yang ada di dalam dirinya adalah kekhawatiran, ketakutan, sehingga daya imunnya itu semakin menurun. Nah, sehingga itu akan mudah tertular. Gitu. Maka kita mengimbau kepada masyarakat ya protokol kesehatan panik, itu sudah, tapi waspada begitu. Ya, protokol kesehatannya yang sudah diimbau oleh pemerintah itu saja yang diterapkan. Itu Artinya mungkin kasih saran sekalian yang perlu dicuci yang ya seperti misalnya setiap keluar rumah itu pakai masker, kemudian cuci tangan. Misalnya sentuhan, ada yang bersentuhan dengan barang-barang yang mengkhawatir ya. Itu juga perlu dipakai disinfektan atau pakai hand sanitizer, nggak masalah. Artinya sepanjang kita tahu bahwa kebersihan diri kita itu tetap terjaga. Penting 3 rukun ini Pak. Masker, cuci tangan, jaga jarak. itu pokoknya ya. 3 rukun. Masker, cuci tangan, jaga jarak. Masker, cuci tangan, jaga jarak. Itu sudah standar minimal ya. Prinsipnya itu. Gitu. Oke, itu ya Pak. Jangan khawatir gitu ya. Dicuci makin baik kok gitu. Kalau perlu tambahan cucian monggo silakan Mas Yunan Nanti dicuci. bisa ada penerimaan laundry makanan gitu. Pokoknya jangan khawatir karena itu sebenarnya kebiasaan baik. Mungkin hanya jumlahnya terlalu banyak gitu dan ya. penerapannya mungkin yang kurang pas saja. Iya, jangan sampai gorengan tadi dicuci. Ini ada pertanyaan menarik ini untuk Pak Noviar kayaknya lebih tepat karena kepada Pak Kasat Pol PP. Kami bangga dan berterima kasih atas kinerja Pol PP Pak di masa Covid ini. Nah, tapi bagaimana dengan kesehatan dan keselamatan anggota Pol PP sendiri? Apakah sudah pernah dilakukan rapid test untuk anggota Pol PP Pak? Itu yang pertama Pak, mau dijawab dulu Pak. Baik, terima kasih atas apresiasinya untuk kinerja Satpol PP bersama tim Pambegakum dan TNI Polri ya. Yang pertama atas dukungan dari DPRD dan juga dari BPBD, setiap anggota kami pertama lengkapi dengan APD. Setiap ke lapangan harus pakai sarung tangan, harus pakai masker, kemudian juga face shield. Kemudian yang kedua, setiap anggota kami berikan vitamin. Jadi vitamin itu penting untuk menjaga daya imunnya. Karena sampai sekarang sepertinya kan obat dari COVID ini belum ditemukan. Sehingga yang kita Konora tadi ya Pak. Jadi kami berikan vitamin kepada seluruh anggota. Tidak hanya Pol PP tapi juga TNI Polri yang bergabung dengan kami ya. Kami kasihkan itu vitamin. Kemudian untuk rapid ya kami sudah menyurati sebetulnya Dinas Kesehatan dan akan dijadwalkan nanti setelah tanggal 31 Juli. Ya, tetapi kalau sekarang kan modelnya lebih tepat di swab ya Pak. Langsung swab aja. Swab, ya. Nanti kami sudah berkoordinasi dengan Kepala Dinas Kesehatan, akan kami lakukan nanti pada setelah tanggal 31 Juli, setelah perpanjangan tanggap darurat ini. Mungkin ada perpanjangan lagi, saya nggak tahu ini karena sampai hari ini belum diputuskan ya. Tapi nanti rencananya setelah itu, Bu, kita akan lakukan uji kepada seluruh anggota. Kalau nyambung yang tanggap darurat memang sampai sekarang belum ada berita baru Pak ya? Ya Pak Biworo yang tahu. Sampai kapan maksudnya? Periode tanggap darurat yang ketiga ini kan sampai 31 Juli ya.
tentu kalau fenomena atau kasusnya masih seperti beberapa hari ini, kita masih memerlukan sumber daya untuk penanganan dan pencegahan itu lah. Supaya itu bisa diakses secara maksimal, ya payung hukumnya adalah tanggap darurat itu. Tapi Jadi tentu nanti kita masih ada kemungkinan untuk akan diperpanjang ya. Ya, tanpa atau bukan berarti kemudian menghentikan uji coba operasional dari berbagai sektor tadi. Hanya itu sebagai kewaspadaan kita bahwa ini belum justru berhenti. Dengan tanggap darurat itu kita diharapkan bisa menangani secara optimal efek dari pembukaan atau uji coba personal itu. Kalau sebenarnya perbedaan signifikannya apa Pak? Ketika tanggap darurat masih sama yang tanggap darurat sudah selesai gitu? Ada dari sisi administratif, ada dari sisi politis ya. Administratifnya itu bila statusnya masih tanggap darurat itu nanti Bu Retno masih mengizinkan kita menggunakan anggaran BTT ya, belanja tidak terduga, yang itu memungkinkan untuk memenuhi kebutuhan itu tanpa proses administratif yang seperti reguler, lelang dan sebagainya. Darurat itu kan berarti harus cepat dan juga harus tepat ya. Nah, kalau jadi di sisi lain sebenarnya kita masyarakat tidak perlu merasa negatif thinking gitu kan. Justru ada beberapa keuntungan dengan situasi tanggap darurat gitu justru kemudian kita kalau kemudian terjadi ya kita tidak berharap ya. Tapi kalau terjadi lonjakan seperti kemarin 28, 21 itu kemudian penyiapan untuk medisnya, penyiapan dan pelayanan rumah sakit dan sebagainya bisa kita lakukan dengan optimal untuk menangani itu lah itu. Dari sisi politisnya dengan tanggap darurat itu juga diharapkan kita tetap tadi jangan sampai terlena itu loh. Wah, kita ini masih darurat nih. Masyarakat diingatkan itu loh. Ya. Mungkin katanya normal itu masih lebih tepat kalau ditulis masih dalam situasi tanggap darurat gitu ya, akan mungkin lebih. Karena setiap orang terus rasanya beda kan kalau itu. Nah, wis surangin juga akhirnya terlena seperti tadi. Karena kan sebenarnya kita masih uji coba operasional ya. Tapi kan persepsinya ini sudah full operasional ya. Uji coba itu kan berarti masih ada evaluasi, masih ada kemudian yang diperbaiki, mana yang kurang itu kan. Nanti kita bahas soal evaluasi karena ini penting karena ini masa transisi ini baru berjalan sebulan ini. Jadi masih banyak evaluasi yang harus kita lakukan dan juga kita lihat hasilnya dan kemudian akan menjadi kebijakan berikutnya ya. Kita akan bahas ini di sesi ketiga nanti dan masih ada kesempatan buat Anda, masih ada pertanyaan yang di WA, mau ditunggu sebentar ya. Ya, monggo silahkan yang mau telepon langsung 451 666. Iya, tetap di RJ Aspirasi Rakyat Jogja Istimewa. Terima kasih banyak masyarakat Jogja ini luar biasa, pertanyaannya kritis dan silahkan kalau misalnya mau nambah lagi boleh, ini sesi terakhir jadi silahkan tapi cukup panjang jadi kesempatan buat Anda silahkan telepon ataupun lewat WA lagi. Yang tadi belum terjawab adalah soal ini menarik Pak Noviar. Jadi mungkin tadi juga ngikutin perbincangan kita sehingga ini perdanya belum jadi. Mungkin sekitar Agustus paling cepat, berarti September. Nah, tapi kan butuh ada penegakan hukum atau situasi yang harus dikontrol gitu ya supaya tidak terjadi yang tidak kita harapkan. Nah, di masa transisi ini apa selama ini yang dipakai apa itu? Jadi selain pendekatan edukatif tadi. Pertama ya, kita kan sudah ada 2 kali perpanjangan tanggap darurat. Pada saat pertama COVID itu diumumkan, maka yang kami lakukan adalah pertama membubarkan kerumunan. Kemudian meminta masyarakat pakai masker. Nah, itu langsung memberikan maskernya. Kerumunan-kerumunan yang kami bubarkan itu sampai dengan akhir bulan Juni itu sebanyak 2.732 kerumunan. Kemudian dengan rata-rata di mana, Pak? Di perkotaan. Di kota. Nongkrong gitu, Pak ya? Ya. Kemudian yang kami lakukan lagi menerima pengaduan masyarakat. Jadi ketika ada masyarakat melihat ada kerumunan di tempat-tempat tertentu atau di wilayahnya, maka kami membuka hotline pengaduan di 08 13 2539 8451. Itu lagi di Pak, 0813? 0813
2539 8451. Nah, itu kalau ada kerumunan di sekitar kita dan kita tidak sanggup untuk kadang-kadang ada itu bersinergi dengan juga Polri, TNI atau hanya atau PP sendiri? Jadi kita tetap bersinergi. Jadi setiap saat kita selalu bersinergi dengan TNI Polri. Berarti ada selalu termasuk dengan Pol PP Kabupaten Kota. Jadi kami ketika misalnya ada pengaduan yang di Gunung Kidul, kalau kami dari Pol PP DIY langsung ke sana kan butuh waktu. Kami tinggal kontak Pol PP sana, tolong ini ada pengaduan langsung ditangani. Nah, itu dengan cara yang cepat. Kemudian setelah sistem patroli, kami melakukan dengan menempatkan setiap regu di titik-titik kerumunan. Kami jaga karena fenomenanya pada awal itu ketika setelah dibubarkan, maka kerumunan itu muncul kembali. Nah, pindah kan geser gitu. Ya, orang geser. PB pergi, datang lagi. Lagi. Nah, setelah itu kami menempatkan setiap tempat yang kami anggap potensial kerumunan, kami tempatkan satu regu. Paling banyak dulu di toko sepeda ya Pak. Toko sepeda itu sampai antri. Ya ngantri. Jadi toko sepeda itu ngantri. Nah, kami tempatkan satu regu di toko sepeda. Di luar ekspektasi kita loh Pak. Toko sepeda kok jadi orang. Nah setelah itu kita rubah lagi dengan pola supervisi. Ketika sudah dibuka semua, maka bagaimana penegakan protokol kesehatan? Kami mendatangi setiap tempat usaha, mendatangi pabrik-pabrik, mendatangi industri, mendatangi tempat wisata, hotel, restoran. Kami cek satu persatu kesiapannya. Maka KP-KP kami datangi malam-malam hari, kami cek ini protokol kesehatan sudah disiapkan belum. Nah, kemudian terhadap pengunjung, ini kan juga masyarakat, sudah pakai masker belum. Nah itu yang kami lakukan. Untuk penegakan hukum sendiri, apakah kami sudah melakukan? Karena penegakan hukum tidak ada payung hukumnya, berarti tidak ada yang kami tegakkan. Yang kami lakukan edukasi. Ya, kemudian pernah kami lakukan dengan cukup keras juga, itu dengan mempush up ya. Malah biar sehat sekalian. Pembinaan dengan cara mempush up pernah kami lakukan. Yang pernah nggak olahraga jadi olahraga gitu. Tetapi hasil diskusi kami dengan teman-teman Polda tidak usah dilakukan karena payung hukumnya belum ada. Sehingga kita kembali kepada edukasi-edukasi yang seperti yang kita lakukan sampai hari ini, termasuk mendatangi tempat-tempat wisata, mengecek kesiapannya bagaimana. Nah kami datangi. Nah ini yang kami lakukan setiap hari sampai hari ini. Mungkin polanya akan kita rubah nanti kalau seandainya sampai tanggal 31 kalau ada perpanjangan akan ada perubahan lagi. Pak Noviar, mungkin saya juga akan melihat kalau tadi di tempat-tempat yang cukup strategis ya, tapi ada lagi misalnya tempat-tempat kayak di pasar atau di pedagang kaki lima, pedagang kecil-kecil ini. Karena kadang yang banyak mengeluh itu Pak, karena yang namanya protokol kesehatan itu kalau diterapkan di satu tempat ke tempat lain itu ada yang kompleks sekali. Kalau di mall mungkin lebih mudah. Tapi ketika di pasar tradisional mungkin gimana Pak? Mereka jadi kami sudah melakukan itu di pasar tradisional. Kami waktu itu menempatkan personel kami jam 6 pagi. Jam 6 pagi kami sudah berada di pasar-pasar. Betul, karena mereka biasanya jam 5 sudah. Kemarin di pasar Giwangan, pasar Demangan, pasar Keranggan, pasar Sentul, pasar ada beberapa pasar yang kami tempati. Dan kami tidak mungkin akan menjaga pasar sampai hari ini. Sehingga kami mengedukasi masyarakat di sana memberikan masker dan ada lurah pasar yang bertanggung jawab. Jadi setelah kami sebulan melakukan edukasi kepada pasar-pasar tradisional, tanggung jawab selanjutnya kami serahkan kepada lurah-lurah pasar itu untuk mengedukasi masyarakat. Memang sampai hari ini kita lihat bahwa di pasar tradisional belum menerapkan protokol kesehatan. Banyak sekali, walaupun kami sudah mengimbau kepada masyarakat penjual ataupun pembeli, karena kami kan tidak punya payung hukum dan sanksinya sanksi sosial. Bagi yang tidak pakai masker, untuk penjual tolong jangan melayani pembeli yang tidak pakai masker. Bagi pembeli, tolong membeli barang dagangan yang penjualnya pakai masker. Yang tidak pakai masker jangan dibeli. Nah, itu sanksi sosial yang kami himbau. Sehingga dengan sendirinya tentu semuanya akan berlomba-lomba pakai masker. Itu sudah kami lakukan di pasar tradisional juga. Tapi kan tidak mungkin terus-menerus kita berada di sana. Nah, harus ada penanggung jawabnya. Seperti Malioboro, itu ada UPT Malioboro yang bertanggung jawab. Ada Pambudaya di sana yang bertanggung jawab. Ketika ada fenomena keramaian pada 6 dan 7 Juni, pesepeda itu melimpah ruah ke sana, kami langsung setelah itu
menurunkan seluruh personil pagi siang malam di sana sampai terkendali. Termasuk melakukan rapid test bersama dengan Polda. Pada waktu itu ada 153 sampel dan semuanya PCPD itu semuanya. Kita cek semua, hasilnya non reaktif semua. Tapi setelah itu kami kembalikan kepada penanggung jawabnya UPT Malioboro. Kami masuk ke supervisi. Nah, ini kalau bilang cara Malioboro kita akan lihat Coba suasana kita, di iya. Malioboro dulu. Jadi kita coba diajak untuk melihat situasi Malioboro. Betul, iya. Silakan. Inilah kondisi Malioboro pada Sabtu siang. Aktivitas pengunjung mulai terlihat ramai dibanding hari-hari sebelumnya. Pengunjung yang datang ke lokasi wisata ini harus mengikuti protokol kesehatan yang telah dikeluarkan pemerintah Kota Yogyakarta terkait pencegahan penyebaran COVID-19. Meski aturan baru tersebut telah gencar disosialisasikan, masih saja ada pengunjung yang mengabaikannya, seperti tidak mengenakan masker ataupun berlawanan arah ketika masuk atau keluar area Malioboro, padahal petunjuk arah telah dipasang. Masih banyaknya tindakan pelanggaran terhadap aturan baru yang dilakukan pengunjung ataupun pelaku wisata di Malioboro dibenarkan petugas Jogoboro. Petugas mengaku meski telah melakukan penjagaan secara ketat di pintu masuk di sisi utara, namun tidak dapat melakukan pengawasan secara optimal karena keterbatasan jumlah personil. Untuk biasa kita Jogoboro tetap kalau kami selalu mengingatkan ya, bukan menegur, mengingatkan. Ya, aturannya sudah jelas ya. Sosialisasi sudah cukup lama ya. Jadi intinya sekarang Jogoboro tugasnya protokolnya di pintu masuk sama nanti ada yang nyisir Mas. Gitu. Yang nyisir itu mengingatkan sama pelanggar-pelanggar ringan. Pemerintah Kota Yogyakarta juga melakukan perbaikan sejumlah fasilitas di kawasan Malioboro. Di antaranya pengecatan ulang di bangku yang biasa digunakan pengunjung bersantai. Pertahanannya ini kalau di luar gini ya 6 bulan pakai lagi Mas. Tapi kalau secara rutin enggak juga. Kalau secara rutin mau tiap 3 bulan dioles gini enggak? Jamurnya enggak tumbuh. Itu pengaruh panas gitu ya Mas? Ya panas, hujan kan bikin jamur. Ya kalau cuma ulah manusia cuma paling spidol, stiker gitu aja. Ini kalau alam ya itu jamur sama panas hujan itu. Jika nantinya sudah diterapkan new normal, pengunjung Malioboro akan dibatasi dalam 1 hari, maksimal 2.500 orang pengunjung yang terbagi dalam zona tertentu. Haryat Maja, Jogja TV. Iya, itu situasi di Malioboro ya. Pernah nggak lihat Mas di pasar itu? Sudah dikasih bak air yang ada keran biar cuci tangan gitu ya. Hari pertama masih lengkap. Besoknya sabunnya hilang ya. Hari ketiga kerannya hilang. Rasanya wadahnya hilang. Tapi saya dengar juga ketika itu juga ada wacana, kemarin saya ngobrol-ngobrol dengan mungkin dari dinas koperasi atau apa, itu katanya ada ribet untuk pasar-pasar yang mereka menerapkan protokol kesehatan biar mereka juga semangat selain juga menjaga kesehatan. Ada harapan yang lain mungkin itu. Ya, rencana kami tidak hanya pasar tradisional, tapi semua tempat-tempat usaha. Kami nanti akan membuat kategori hotel, kategori restoran, kategori UMKM, kategori tempat-tempat usaha dan pasar-pasar, baik itu modern maupun tradisional, dan tempat-tempat wisata. Nah, kami misalnya melihat dari hasil supervisi yang kami lakukan, mana yang paling tinggi memberikan atau menerapkan protokol kesehatan berdasarkan nilai yang sudah kami kumpulkan. Kemudian nanti akan memberikan reward bukan dalam bentuk uang, dalam bentuk material, tapi adalah penghargaan dari Ketua Gugus Tugas. Artinya ketika masyarakat menerima penghargaan dari Bapak Wakil Gubernur selaku Wakil Ketua Gugus Tugas, tentu akan lebih semangat lah, semangat. Yang kedua, kalau hotel restoran, kemarin kami juga sudah berkomunikasi dengan pengurus PHRI, sudah berkunjung kami termasuk pengurus Asosiasi Manajer Hotel Yogyakarta, mengapresiasi kalau ini bisa dilakukan karena bagi mereka itu adalah ajang promosi. Iya betul, karena nanti ketika mereka ini sudah dapat penghargaan seperti orang tidak bisa khawatir. Karena sekarang ketika wisatawan masuk ke Jogja yang dicari adalah hotel, misalnya hotel yang sudah menerapkan protokol kesehatan dengan baik. Bukan sekarang, bukan mana hotel yang murah sekarang, tidak. Jadi adalah hotel yang sudah menerapkan protokol dengan kesehatan yang baik yang mana. Nah itu yang dicari sekarang.
Nah, tentu kita harus apresiasi itu. Ya, baik. Ke Bu Retno lagi, Bu. Ini soal perda. Jadi nantinya mungkin dikasih gambaran perda atau itu akan bocoran mengatur apa saja, termasuk itu tadi yang penegakan hukum termasuk itu akan seperti apa? Itu baru betul baru atau mungkin revisi atau turunan? Kita nanti kan baru ya Pak ya. Kita lebih baik kayaknya baru karena betul, karena untuk perda yang sudah ada kan tidak ada yang mengatur COVID kan begitu. Jadi kita harus membuat baru yang berkaitan dengan pandemi ini kan gitu, dengan corona ini. Jadi akan lebih fokus ya kan ke situ untuk payung hukumnya. Nah kemudian soal tadi misalnya ada penindakan dan seterusnya sebagai payung hukum nanti timnya Pak Noviar itu kira-kira apa yang sudah pernah dibicarakan atau terbersit? Kalau kita seperti kayak kemarin ya, kita ada monitoring atau ke sebuah wilayah, ternyata di situ juga sudah mulai ditindak ya Pak ya, karena kemarin ada tidak pakai masker langsung di situ seperti tilang 50.000 langsung tipiring. Jadi sidangnya virtual kan seperti itu. Nah ini kan bisa menjadi masukan buat kita, dan ini mungkin bisa diterapkan nanti di DIY kan gitu. Diterapkan seperti apa nanti kan disesuaikan dengan dengan daerah kita di DIY, karena itu di beda daerah. Nah untuk itu kita memang termotivasi sekali untuk bisa segera membuat perda ini untuk biar cepat selesai, karena biar dari Pak Satpol PP juga bisa langsung cepat bekerja. Nah, mungkin yang ringan tadi bisa push up gitu ya Bu? Ya, karena belum ada payung hukum ya, jadi push up, nyanyi Indonesia Raya kan begitu, Garuda Pancasila ya Pak ya. Gitu. Sesuai dengan culture Jogja, melaku jengkeng ini Malioboro tekan Tugu lah. Hanya nggak pakai masker jadi berat mana gitu. Tapi betul karena punishment kalau masih ringan itu masih belum berdampak gitu ya. Kadang-kadang memang masyarakat kita itu harus tidak hanya kesadaran dari dimintanya, tapi kalau tidak ada yang betul-betul masih betul terus ada punishment seperti itu kadang-kadang yo ngelewake dawuh gitu. Betul, atau melihat resiko. Jadi mungkin ketika resiko itu terjadi dari teman atau kerabat dekat itu baru mulai ada kesadaran. Nah sekarang mungkin bagaimana ini mungkin kita juga nggak ingin lebih ke punishment atau penegakan hukum, tapi bagaimana edukasi ke masyarakat ini benar-benar bisa efektif sehingga masyarakat itu betul-betul sadar. Mungkin dari konstituennya Bu Retno sendiri apa yang sudah pernah dilakukan sehingga itu cukup efektif Bu? Jadi kita kan selain kita ada di Komisi A gitu, kita ada di dapil kita ya Mbak ya. Jadi ada edukasi juga semacam itu. Mungkin kalau kita pas reses kayak kemarin, kita kan juga atensi juga kepada warga masyarakat yang terdampak COVID juga dengan membagi sembako juga kepada masyarakat. Terus kemudian di situ kita selipin edukasi, ya kan? Edukasi terus kesadaran bagaimana karena COVID ini memang tidak kelihatan dan dia tidak mengenal kasta ya, dan dia juga tidak mengenal usia sehingga inilah yang betul. Lockdown itu juga nggak ngerti, nggak paham, datang saja kan begitu. Nah ini karena kebetulan dapil saya juga ada di Sleman Utara sehingga kita juga melakukan edukasi itu atau sosialisasi apa sih yang harus kita lakukan, yaitu tadi bermasker, physical distancing kan gitu. Yang susah sekali adalah selain bermasker physical distancing Pak. Jujur di lingkungan saya saja gitu ya, kami saja yang di luar sana ada komunitas juga, itu susah sekali untuk kita ajari untuk sadar ya, betul. Ternyata foto selfie cepat ada di sebelah begitu kan. Nah, apalagi ketemu teman-teman deket gitu ya, sering gitu ya. Betul. Nah, ini makanya sebelum kita mensosialisasikan kita berangkat dari diri kita sendiri. Jadi kita harus menjadi contoh ya, harus jadi tulodo buat mereka sehingga mereka bisa mencontoh kita. Kita jangan hanya bicara tetapi berbuat. Memberi masker kan gitu. Face shield kan, terus waktu kemarin yang awal-awal juga kita memberikan seperti disinfektan, disemprot dan sebagainya. Jadi ya ini loh kan gitu. Jadi bukan hanya sekedar kita bicara. Nah, saya kebetulan tidak terkonsentrasi di dapil kami, juga ada di Kulon Progo juga, di seluruh DIY. Sehingga kita juga ada monitoring juga, ada monef juga, evaluasi kepada masyarakat juga, minimal membantu mitra kerja kita, TNI Polri, kemudian Pak Satpol PP, kemudian ada Pak BPBD, sehingga
kita selalu bersamaan untuk terjun ke lapangan untuk masyarakat. Oke, Bu, tadi yang belum saya tanyakan ke Pak Novier ini yang Linmas. Kalau tadi kan anggota Satpol PP yang dapat perhatian untuk kemudian rapid test dan seterusnya. Yang Linmas yang mereka ini volunteer dan seterusnya, apakah juga ada punya perhatian untuk bagaimana mereka tetap terjaga juga kesehatannya, Bu? Harus ya. Kayak kemarin saya juga sangat peduli sekali karena loyalitasnya sangat tinggi banget. Terus kemudian dia jiwa memilikinya gitu kan, itu sangat luar biasa. Apa yang disupport, Bu, buat mereka, Bu? Saya akan support mereka untuk bisa, ya Pak ya, untuk bisa mendapat, kalau gaji tidak, tetapi mungkin bisa ada honor. Itu yang ingin kami di Komisi A kepingin Linmas ini ada perhatian khususnya. Iya betul, karena memang langsung yang terjun. Betul. Dan juga ini Pak, apa namanya, Linmas itu ternyata begitu ada yang usia 82 Pak, ada yang perempuan juga sudah hampir 70, mereka begitu mau berhenti, itu juga belum bisa, apa namanya, tidak ada tali AC, apa itu namanya, gitu. Nah ini juga kita butuh perhatian, minimal 2 atau 3 poin dari itu bisa kita cover, karena luar biasa Linmas ya, itu walaupun mereka masuknya dulu sukarela, Bu, iya, betul. Tapi ya kita juga ada perhatian ke situ. Ya, karena ini situasi khusus juga. Kemudian mungkin beliau-beliau ini justru yang akan memberikan data yang akan sangat akurat ya. Dan kemungkinan terkena juga mungkin. Yes, gitu. Dan ada kepedulian juga untuk mereka tetap dijaga kesehatan. Iya, pastinya itu tentu. Karena kita juga kemarin berpikir bahwa di Pol PP ini mereka yang turun langsung kepada masyarakat kan gitu. Di dalamnya kan ada Linmas juga. Apa ya yang harus kita lakukan untuk bisa ini, sehingga dari BPBD juga akan men-swab ya kan itu, sehingga kita mendorong itu kepada pemerintah. Intinya kami di DPR itu mendorong apa yang menjadi keputusan pemerintah. Kita berterima kasih juga kepada pemerintah DIY, Pemda DIY khususnya, kemudian pada Pak Gubernur juga Pak Biworo, Pak Kasat ini yang tidak mengenal waktu, pagi, siang, sore, malam. Jamnya rusak, Pak. Iya. Saya tuh ke Tugu, Pak. Mbak, ke Tugu, saya melihat anggota beliau itu sudah di Tugu dengan TNI Polri. Saya sampai, ya Allah, mudah-mudahan berikan kesehatan pada mereka gitu. Dan itu tidak mengenal waktu. Sangat luar biasa, kami mengapresiasi itu. Semoga sehat selalu ya Pak ya, anggotanya Pak Novier. Kami mendukung semuanya. Dari DPR ini, khususnya Komisi A mendukung dari segi anggaran. Kemudian untuk percepatan COVID ini, semoga COVID ini cepat berlalu, khususnya di DIY. Kemudian kita juga turun langsung terus, dari anggota kita 55 anggota DPR ini turun semuanya tanpa harus ada komando, tidak, kita inisiatif sendiri untuk turun kepada masyarakat tanpa mengenal dapil kita sebenarnya. Dimanapun kita tinggal, saya Dapil Sleman, saya tinggal di Bantul, Mbak. Nah, saya juga mengedukasi di sana, saya juga mengedukasi di Bantul, seperti itu. Jadi kita tidak mengenal, oh ini dapilku harus begini, tidak juga. Oke, baik. Ini kayaknya garda depannya tambah lagi yang harus kita apresiasi. Hero-nya kalau kemarin kan teman-teman di medis, sekarang ditambah lagi Pak Novier dan kawan-kawan, kita apresiasi dan berterima kasih. Jadi my hero gitu ya. Pahlawan-pahlawan yang tidak kelihatan. Iya, baik. Tapi sebelum ke Pak Novier, saya ke Pak Biworo dulu. Lalu karena ini masih akan terus berlangsung, Pak, kalau secara global ini bahkan sampai akhir tahun ini masih terus kita awasi. Pemda DIY sendiri menyiapkan dana cadangan untuk tetap dalam situasi tanggap darurat ini sampai kapan, Pak? Refocusing anggaran itu sampai saat ini terkumpul 600 miliar ya, sekitar 600 miliar. Tentu penggunaan ini sesuai dengan dinamika perkembangan pandemi COVID inilah. Artinya ketika status masih tanggap darurat, kita akan fleksibel menggunakan itu sesuai kebutuhan. Karena memang karakteristik dari darurat itu kan tidak seperti reguler yang bisa direncanakan. Kita tidak menduga naik 28 misalnya, 21 itu kita, karena kemarin sudah 0 ya paling-paling banyak 5 lah. Itu yang artinya dari gugus tugas tentu akan memfasilitasi, mendukung bidang-bidang yang lain sesuai dengan tingkat prioritas dari
permasalahan yang harus diatasi pada kurun waktu bulan-bulan ke depan ini. Itu evaluasinya per berapa Pak untuk? Jadi setiap periode tanggap darurat kita evaluasi. Jadi periodenya berapa lama Pak? Ya ini kan yang periode ini kan dari 1 Juli sampai 31 Juli. Ini biasanya nanti H-5 kita evaluasi. Mulai lagi evaluasi. Pak Gub mengadakan rapat dengan Bapak Bupati, Pak Wali Kota, dengan Forkompinda untuk mengevaluasi kondisinya bagaimana, dan disitulah kemudian akan diambil keputusan akan lanjut atau tidak ya, untuk status tanggap darurat itu. Pak, boleh tahu Pak Gub sendiri melihat masyarakat Jogja sekarang dalam situasi adaptasi yang baru ini, apa sih yang beliau sampaikan? Jadi intinya dalam berbagai kesempatan beliau menyampaikan bahwa sekarang kita masuk di uji coba operasional adaptasi kebiasaan baru, tetapi tetap dalam batas-batas kita memperhatikan dengan ketat untuk protokol itu. Makanya jauh-jauh hari Bapak Gubernur juga menyampaikan kita nggak usah terlalu tergesa-gesa menerapkan normal baru. Artinya tergesa-gesa itu kan berarti harus ada kalkulasi yang cermat, sisi positif dan negatif. Memang sekarang kondisinya kita tidak ada pilihan kecuali kemudian mulai membuka aktivitas ekonomi, tetapi juga aspek kesehatan tentu tidak akan diabaikan karena dua-duanya juga saling artinya di jajaran Pemda DIY sendiri juga memberikan teladan, belum melakukan banyak aktivitas yang dianggap rentan begitu Pak? Ya, kita masih rapat-rapat pakai Vicon. Oh, oke. Dan kalau ada rombongan yang dari luar yang dalam jumlah banyak, kita juga masih belum menerima masuk ya. Masih yang dalam kelompok-kelompok terbatas. Jadi supaya kemudian kerentanan itu bisa kita antisipasi. Baik, terima kasih. Pak Novian yang terakhir nih, memberikan lagi Pak edukasi buat masyarakat Pak, tapi dengan tatapan mata yang biasa-biasa aja Pak. Poin-poin pentingnya Pak. Ya, pada umumnya tadi sudah saya sampaikan, tapi yang penting sekali ini yang perlu saya sampaikan, tanggal 31 Juli ini kan Idul Adha. Itu sudah ada himbauan dari Kementerian Agama, sudah ada dari MUI bahwa untuk salat Idul Adha tidak diadakan di lapangan, tetapi diadakan di lapangan ya. Tapi diadakan di masjid dengan menegakkan protokol kesehatan. Nah, itu pun internal masjid di situ mungkin ya. Ya, tolong ini disadari oleh masyarakat, dipahami, karena berkaca dari Idul Fitri kemarin, walaupun sudah ada himbauan dari Kemenak, himbauan dari MUI, tetapi masih banyak yang melaksanakan Idul Fitri di lapangan. Nah, kita berharap sekarang di Idul Adha ini masyarakat mau mematuhi karena sudah ada komitmen bersama. Jangan sampai nanti timbul klaster baru namanya klaster Idul Adha. Betul. Kita berharap masyarakat individu masing-masing menjaga kedisiplinan sendiri, bukan karena diawasi, bukan karena ada sanksi-sanksi. Termasuk ketika penyembelihan. Penyembelihannya gimana sudah ada protokolnya, sudah ada. Oh, oke, baik. Jadi sudah tetap ada jaga jarak. Jaga jarak. Tapi yang menyembelih harus dekat dengan gitu. Yang lainnya menyinggir ya. Jadi petunjuk teknisnya sudah dikirimkan ke masing-masing pengurus masjid, sudah ada. Nah, tolong itu dilaksanakan karena kalau di bawah itu rata-rata sepertinya COVID ini tidak ada gitu. Coba kalau sebesar Pak Novian gitu ya. COVID-nya ya Pak. Iya, bisa kelihatan. Iya, betul. Ya, itu mungkin yang perlu kami sampaikan, masyarakat tolong protokol kesehatannya tetap dijaga, dan kita masih atau perkembangan positifnya sekarang masih terjadi, belum aman. Iya, tanggap darurat itu mungkin yang harus di kepala kita sehingga kita tidak dengan bebasnya. Dan kalau kata tanggap darurat ini berarti situasi yang tidak normal dalam arti bencana ya. Kita tidak bisa membiarkan ini akan semakin panjang karena kita tidak ada yang pengen seperti itu. Kita pengen segera kembali beraktivitas. Saya tidak mau mengatakan kembali normal, tapi kita pengen kembali beraktivitas seperti yang kita harapkan, kita inginkan. Dan itu membutuhkan juga partisipasi dari kita. Betul. Tidak berharap dari orang lain yang melakukan dan kemudian saya tidak peduli. Itu dimulai dari kita sendiri. Ada dua kata, jangan terlena. Tetap waspada karena yang namanya corona korbannya orang sedunia.
Itu. Iya, nggak mau kan kita jadi salah satunya gitu ya. Baik, Bu Retno, terima kasih banyak. Selamat mengedukasi lagi masyarakat dan memberikan perhatian secara khusus kepada Linmas. Ya. Pak Noviar dan jajarannya Pak. Selamat berjuang, Pak. Hormat kami Pak, terima kasih banyak Pak. Lanjutkan Pak. Salam juga teman-teman Polri dan TNI tentunya. Ya. Dan pokoknya semua jajarannya termasuk para volunteer ya. Siapapun yang ada di dalam sana, kami akan mengucapkan banyak terima kasih. Pak Biworo, tentu saja kami berharap situasi ini bisa dikendalikan oleh pemerintah, dalam hal ini BPBD yang akan punya kendali penuh bagaimana mengatasinya. Semoga tidak panjang lagi ya Pak. Sedih Pak. Oke, kita harus tetap semangat dan terima kasih hari ini Anda sudah memberikan aspirasi Anda. Sekali lagi, bagaimana kita menginginkan ini akan terjadi, berarti kita akan juga melakukan ini dari diri kita sendiri. Terima kasih banyak, saya Marta Sasongko. Saya Jenis Saludrian. Salam Indonesia. Setangkup haru dalam rindu, masih seperti dulu. Tiap sudut menyapaku bersahabat.